Gea kini berusaha keras untuk tetap berdiri, meski dunia seolah memaksanya runtuh. Di tempat asing yang dingin dan sunyi, ia menyembunyikan sakitnya. Bukan hanya sakit di tubuh, tapi juga luka di hati. Dia menjauh bukan karena berhenti mencinta, tapi justru karena cintanya pada Dot terlalu dalam untuk diikat dengan rasa kasihan. Setiap pagi Gea duduk di dekat jendela kecil kamarnya, menatap langit yang selalu sama, seolah mencari jawaban. Apa aku sudah cukup kuat untuk pergi? Atau sebenarnya aku hanya pengecut? Tak ada siapapun di tempat barunya. Tak ada tawa, tak ada pelukan hangat. Yang tersisa hanyalah sunyi dan kenangan yang selalu datang tanpa diundang. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Waktu berjalan, tapi luka di hati Gea tak kunjung sembuh. Semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas bayangan Dot menghantui pikirannya. Hingga suatu sore, ketika ia pulang dari berobat, ia melihat sebuah amplop lusuh tergeletak di depan pintu kamarnya. Gea terdiam, tangannya gemetar saat mengambilnya. Tulisan di atas amplop itu, tulisan Dot. Ia menahan napas saat membukanya. Kalimat pertama yang ia baca membuat seluruh dunianya berhenti berputar. Gea, kamu pikir aku gak nyari kamu? Aku gak tahu kenapa kamu pergi, tapi aku cuma mau kamu tahu satu hal, aku masih mencintai kamu. Air mata Gea tak terbendung. Setiap kata menusuk perasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kalau kamu baca surat ini, aku cuma mau satu hal, Gea. Kembalilah. Gea terduduk di lantai. Bagaimana mungkin Dot tahu di mana dia berada? Siapa yang memberitahu Dot? Dan apakah Dot ada di dekat sini? Saat pikirannya kacau, ketukan pelan terdengar di pintu. Suara itu membuat detak jantungnya melonjak. Gea menatap pintu dengan mata basah. Tangannya masih menggenggam surat Dot. Seolah seseorang dari masa lalunya tengah berdiri di balik pintu itu. Siapa yang ada di sana? Apakah Dot atau seseorang yang lebih tahu rahasia Gea? Ketukan di pintu itu terasa seperti menghantam jantung Gea. Suara ketukan kedua terdengar, kali ini lebih pelan, tapi penuh tekanan, seolah memanggil namanya. Tangannya bergetar. Kakinya terasa berat ketika ia melangkah mendekati pintu. Siapa di luar sana? Gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia menggenggam gagang pintu. Detik-detik sebelum membukanya terasa sangat panjang. Satu tarikan napas, dan perlahan pintu itu terbuka. Gea terpaku. Dot, pria yang selama ini ia hindari, yang wajahnya selalu muncul dalam setiap mimpi buruk dan rindu yang tak bisa ia ucapkan, kini berdiri tepat di depan matanya. Wajah Dot tampak lelah. Matanya memerah, salah ia menempuh ribuan langkah hanya untuk sampai di sini. Gea, suaranya parau gemetar, seperti hampir patah. Gea tidak sanggup bicara. Surat di tangannya jatuh ke lantai. Air matanya meledak begitu saja. Ia ingin berlari, memeluknya. Tapi tubuhnya kaku, seperti tertahan oleh rasa bersalah. Dot melangkah masuk satu langkah. Kenapa kamu pergi? Suaranya pecah. Aku nyari kamu kemana-mana, Gea. Kamu pikir aku bisa hidup normal tanpa tahu keadaanmu? Gea menunduk tidak sanggup menatap mata itu. Dot, aku... Suaranya terhenti. Hanya isak tangis yang keluar. Dot mendekat. Kamu sakit ya? Suaranya pelan, namun menusuk. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Tapi kenapa? Kenapa kamu gak cerita sama aku? Gea menggigit bibir, menahan rasa sakit di hatinya. Aku cuma... gak mau kamu lihat aku hancur. Aku gak mau kamu terjebak sama aku, Dot. Aku cuma mau kamu bahagia. Dot menggeleng keras. Air mata jatuh di pipinya. Bahagia apa? Kalau gak sama kamu, gak ada bahagia, Gea. Gea terdiam. Kata-kata Dot membuat dinding yang ia bangun runtuh. Tapi di sudut hatinya ada rasa takut.
Apa aku bisa bertahan cukup lama untuk mencintai dia lagi? Atau justru membuatnya terluka lebih dalam?